Pasang Pak. Langsung. Tes 1 2. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Terkhusus kehadiran kita saat ini untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan sirah sahabat. Kita masuk di biografi sahabat yang baru yang bernama Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk pada biografi beliau, perlu kita ingatkan terkait dengan kisahnya Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jika kita perhatikan para rasul, para anbiya, mereka senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap keselamatan dan keberkahan dari akidah putra-putra mereka. Maka perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah tuangkan di surah Al-Baqarah ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian pula dengan Ya'qub alaihissalam. Apa kata para anbiya itu? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Para anbiya, para rasul memberikan nasihat, wanti-wanti kepada putra-putra mereka agar mereka memiliki akidah yang kuat, akidah yang selamat, yaitu tetap beragama Islam sampai mereka meninggal dunia. Demikian juga Luqmanul Karim, Luqman Al-Hakim. Allah jelaskan di surah Luqman ayat yang ke-16 ketika Luqman memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard.
ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman memberikan nasihat pada putra-putranya agar mereka senantiasa memiliki rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal sebesar biji zarrah yang ada di batu, yang tersembunyi di langit, di bumi, akan dinampakkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan pengawasan kepada anak-anaknya bahwasanya mereka senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Luqman memberikan nasihat pada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan persekutuan pada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu kedzaliman yang paling besar. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada para sahabat. Ali bin Abi Thalib masuk Islam sebelum usia 10 tahun. Demikian juga beliau menggembleng para sahabat di usia kecil, di usia dini, sebagaimana beliau bonceng Ibnu Abbas masih usia antara 6, 8, 10 tahun. Beliau mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan memberikan beberapa petuah nasihat kepada engkau. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jika engkau menjaga Allah, akan engkau dapati Allah ada di hadapanmu, senantiasa membimbing dirimu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah pada Allah. Jika engkau minta pertolongan, minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau nasihatkan kepada anak-anak yang masih kecil. Maka tidak heran kemudian para sahabat tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara akidah dan baik secara akhlak. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah memberikan kita nasihat terkhusus bagi orang tua yang ketika mereka mengabaikan pendidikan akidah, agama, pengajaran-pengajaran yang baik kepada putra-putranya. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u wa tarakahu suda faqad asa'a ghayatan al-isaa'ah. Barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya dalam hal-hal yang berguna bagi si anak, lalu dia biarkan begitu saja, kemudian dia tidak mau melakukan hal-hal yang baik, maka si ayah, orang tua, telah berbuat kesalahan yang fatal. Wa aksarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Mayoritas sebab kerusakan anak-anak itu karena akibat orang tua yang mengabaikan pendidikan agama mereka sedari kecil. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanah, serta tidak mengajarkan berbagai macam kewajiban-kewajiban dan ajaran agama. Tidak diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan kitabullah dan seterusnya. Fa'adauhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka ketika kecil dengan tidak memberikan pendidikan yang benar secara agama, maka tidak memberi faedah pada dirinya, dan ketika orang tua ini telah besar, ya sudah sepuh, maka anak ini tidak akan memberi manfaat pada orang tuanya. Maka jika dikatakan waqala ba'dhum liwaladihi aqtani, adapun jika orang tua mencela anak-anaknya, kenapa engkau durhaka padaku? Maka si anak mengatakan faqala ya abati aqtani saghiran faqatuka kabiran wa adtani saghiran fa'adtuka kabiran. Wahai ayah, engkau telah menelantarkan aku ketika kecil, maka aku pun juga durhaka kepadamu ketika aku sudah besar. Engkau telantarkan aku ketika aku kecil, maka aku menelantarkan dirimu ketika engkau sudah sepuh. Lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata kedurhakaan anak-anak itu ternyata berimbas dari orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang benar secara agama kepada anak-anaknya. Maka ini nasihat untuk kita semua. Inilah yang kemudian menginspirasi Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat yang akan kita bahas di malam hari ini. Beliau bernasab Umair bin Sa'ad bin Ubaid bin Nu'man bin Qais bin Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Umair bin Sa'ad adalah orang Ansor.
Belum genap 10 tahun dia telah memeluk agama Islam. Belum 10 tahun sahabat kita yang kita bahas ini sudah masuk Islam. Dan yang menyedihkan kondisinya adalah dalam keadaan yatim dan fakir. Jadi bapaknya Sa'ad bin Ubaid itu telah meninggal dunia ketika Umair masih kecil, tidak meninggalkan harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada ibunya untuk menikah kembali dengan orang Ansar. Maka menikahlah ibunya dengan seorang kayanya orang Ansar namanya Al-Julas bin Suwaid. Al-Julas bin Suwaid. Kemudian Umair bin Sa'ad ada di bawah pengasuhan ayah tirinya, Al-Julas bin Suwaid, dengan penuh kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari ayahnya yang telah meninggalkan dirinya sejak kecil. Diberilah kecukupan harta, diberilah kemudian berbagai macam hal kasih sayang sebagaimana anaknya sendiri. Kan terkadang ada orang tua sambung itu tidak baik-baik saja dengan anak sambungnya. Maka Al-Julas bin Suwaid ini contoh orang tua sambung yang baik sama anaknya. Sehingga kalau menikahi janda jangan menikahi ibunya saja, rawat juga anak-anaknya. Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika selesai masa iddahnya Ummu Salamah setelah wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, maka datang pinangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Ummu Salamah ini dalam kondisi janda, punya anak banyak, 4 orang kalau tidak salah. Yang besar Salamah, Umar, dan yang 2 yang saya tidak tahu namanya. Kemudian ketika dilamar oleh Rasulullah SAW, Ummu Salamah ini agak keberatan karena melihat usianya yang tidak muda lagi sebagaimana Hafsah, Aisyah, dan yang lainnya. Maka Ummu Salamah menolak dengan halus pinangan dari Rasulullah SAW. Padahal mungkin wanita lain kalau dipinang Rasulullah ya saja gitu. Tapi Ummu Salamah menjaga. Kemudian beliau memberikan 3 alasan. Salah satu beliau sebutkan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Masa engkau mau menikahi aku yang sudah tua? Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih tua daripada engkau. Apa masalahnya, kata Nabi. Beliau kalau tidak salah menikah dengan Ummu Salamah di usia 50 tahun ke atas kalau tidak salah. Kemudian, ya Rasulullah, aku ini punya anak banyak. Anakku 4. Maka kata Rasulullah, anakmu juga anakku. Nah, ini pelajaran jemaah. Jadi kalau menikahi ibunya ya anaknya juga, jangan anaknya dibiarin. Kemudian yang ketiga, kata Ummu Salamah, setelah 2 alasannya terpatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah menyampaikan hal yang krusial. Ya Rasulullah, aku ini penyemburu. Kalau dengan maduku yang lain nanti aku cemburuan gimana? Wah, kalau urusan ini aku serahkan sama Allah. Kalau untuk urusan cemburu kita tidak bisa memanajerial jemaah. Ini urusannya Allah. Maka Nabi memberikan opsi itu, Allah yang akan menyelesaikan urusan cemburu. Maka kemudian setelah alasan 3 ini tidak bisa dia pertahankan, maka Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah SAW. Nah, Umar, salah satu putranya, itu di Bukhari, hidup bersama Rasulullah SAW ketika kecil. Maka demikian juga dengan Umair bin Sa'ad, Al-Julas bin Suwaid merawat betul kehidupan dari sahabat kecil kita ini. Beliau memiliki sifat zuhud dari kecil, karena mungkin tertinggal yatim oleh ayahnya dalam kondisi miskin, fakir, sehingga kemudian terbiasa hidup sederhana. Walaupun ayahnya mungkin memberikan kecukupan, tapi Umair bin Sa'ad ini punya tabiat sederhana, sehingga lebih terkesan pada zuhud. Ya, dan ini nanti akan memberikan bekal baik ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah dengan tentram, nyaman sahabat Umair bin Sa'ad di rumah ayahnya yang baru, Al-Julas bin Suwaid. Kemudian seiring waktu, di tahun ke-9 Hijriah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada para sahabat akan perginya kaum muslimin untuk menyongsong orang-orang Romawi di Tabuk, sehingga terkenal dengan perang Tabuk. 1 bulan pulang pergi, 2 bulan perjalanan. Dalam kondisi Madinah sedang nikmat-nikmatnya buah-buahan sedang ingin panen,
Tapi di masa itu juga musim panas yang panjang, sehingga Nabi SAW memberikan informasi kepada para sahabat, kita akan pergi ke Tabuk. Dan itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu kalau ingin berperang, beliau tidak akan memberikan isyarat atau tidak akan memberikan tujuan pergi kemana, sehingga para sahabat mengira Nabi akan pergi ke tempat lain. Ini salah satu bentuk strategi perang Nabi SAW. Beliau tidak memberikan tujuan detail, tapi memberikan semacam clue-clue saja, sehingga para sahabat menebak-nebak, oh Nabi mungkin mau ke sana, mungkin ke sini. Tapi untuk perang Tabuk ini Nabi jelas mengatakan kita akan pergi ke Tabuk, karena kondisi yang sangat penting. Yang dihadapi adalah Imperium Romawi, kemudian dalam masa panas yang panjang tentu butuh donasi, butuh perbekalan yang banyak. Maka kemudian berbondong-bondonglah para sahabat memberikan donasi kepada Nabi SAW untuk berperang. Maka Umair bin Sa'ad radhiyallahu an menyaksikan para sahabat datang dengan harta-harta mereka. Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 dinar. 1000 dinar teman-teman. 1 dinar itu emas. 1 dinar itu bisa untuk beli kambing. 1 dinar itu bisa untuk beli kambing. Karena 1 dinar itu nilainya konstan, sepanjang masa konstan. Bisa untuk beli kambing 1 dinar. Ini Utsman 1000 dinar. Belum cukup ya Mas. Setelah Nabi SAW menerima 1000 dinar di pangkuan beliau, sambil beliau membolak-balik dinar tersebut, kemudian Nabi bersabda di Tirmizi hadis nomor 3701, di Musnad Imam Ahmad hadis nomor 19713, ma barra Utsman ma amila ba'dal yaumi marratain, tidak akan memudaratkan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Beliau ulang 2 kali. Setelah Utsman bersedekah 1000 dinar, Nabi mengatakan setelah hari ini Utsman tidak akan memberikan bahaya untuk dirinya. 2 kali beliau mengulang. Cukupkah? Tidak. Utsman datang lagi membawa 900 onta, 100 kuda, plus perbekalan di masing-masing onta dan kuda. Onta itu harganya 1 motor laki, Pak. Kuda itu di bawah itu. Kalikan 900, kalikan 100. Berapa hartanya Utsman disedekahkan di perang Tabuk. Itu dilihat oleh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Datang Abdurrahman bin Auf, tidak kalah untuk memberikan sedekah, membawa 200 uqiyah perak. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 40 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Dengan kurs perak kalau sekarang sekitar 50.000, total harta yang disedekahkan Abdurrahman bin Auf itu 1,2 M. Abu Bakar tidak ketinggalan. Beliau bawa 4.000 dirham seluruh hartanya. Yang dibawa ketika di hadis yang lain, ya Abu Bakar, engkau tinggalkan apa untuk keluarga dan anak istrimu kalau engkau bawa semua hartamu ke sini? Aku tinggalkan mereka ya Rasulullah dengan Allah dan Rasulnya. Ternyata di riwayat yang lain itu 4.000 dirham yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dikurskan itu sekitar 600 sekian juta. Itu hartanya Abu Bakar diserahkan semua untuk jihad di perang Tabuk. Umar membawa separuh dari hartanya. Tidak disebutkan berapa hartanya Umar, tapi beliau mengatakan, aku tinggalkan separuh ya Rasulullah untuk keluargaku. Datang seorang sahabat namanya Asim bin Adi membawa 90 gantang kurma. 1 gantang itu sekitar 3,125 kg kali 90, berarti membawa 281 kg kurma. 281 kg kurma. Ada yang bawa cuma segenggam gandum, segenggam kurma. Apa yang mereka miliki semua dibawa untuk
berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita mengirimkan apa yang mereka punya di tangan-tangan mereka. Ada yang mengirimkan anting, ada yang mengirimkan cincin mereka, ada yang mengirimkan gelang kaki mereka, ada yang mengirimkan parfum mereka untuk membantu kaum muslimin. Dan tidak ada seorang pun yang fakir yang merasa kikir hari itu, kata Umair bin Sa'ad, kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik. At-Taubah ayat 79 mengatakan, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang munafik itu mereka yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah mereka dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh sedekahnya hanya sekedar kesanggupannya saja. Jadi orang munafik itu senengannya cuma mencela saja, sudah tidak melakukan kebaikan, sukanya mencela. Yang banyak dicela, wah paling itu riak, paling itu pamer. Yang sedikit, wah mek sidik, dicela, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Itu sifatnya orang munafik, Pak. Jadi sukanya mencela kekurangan orang lain, termasuk di sini adalah orang-orang mukmin. Maka peristiwa yang terpampang di hadapan Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini sangat membekas pada dirinya. Masya Allah, para sahabat-sahabat ini luar biasa. Maka pergilah pulang kembali Umair bin Sa'ad menemui ayahnya Al-Julas bin Suwaid. Al-Julas bin Suwaid ini bukan orang miskin, cukup-cukup orang yang pertengahan ke atas. Maka disampaikanlah peristiwa para sahabat yang berlomba-lomba untuk sedekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Kemudian sampailah peristiwa ini diceritakan pada ayahnya. Ayah sambungnya tadi, Al-Julas bin Suwaid. Tujuannya apa? Agar ayahnya juga ikut berdonasi. Karena ketika sampai di rumah, ayahnya anteng-anteng saja, nggak ngapa-ngapain. Kan heran Umar bin Suwaid, Umar bin Sa'ad, karena ayahnya ini bukan orang fakir. Al-Julas ini orang cukup, tapi kenapa kok nggak pergi untuk datang kepada Rasulullah membawa hartanya? Maka disampaikanlah motivasi ayahnya agar ikut bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita Bapak Ibu sekalian menjumpai anak gitu ya, kemudian melihat suasana di luar menarik hatinya, pasti kan cerita ke orang tuanya. Dan pengen orang tuanya sama seperti mereka yang melakukan di luar sana. Nah Umair bin Sa'ad ini ingin ayahnya Al-Julas ini sama seperti ayah yang lain, datang membawa sedekah. Tapi perkataan ayahnya Al-Julas bin Suwaid ini yang kemudian menyakitkan hatinya Umair bin Sa'ad. Apa kata Al-Julas? Wallah, la in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan la nahnu syarrun minal hamir. Demi Allah, seandainya apa yang dikatakan Muhammad benar, niscaya kedudukan kita lebih buruk daripada keledai. Berita untuk berperang, menyampaikan sedekah itu pahalanya besar dan seterusnya, itu kata ayahnya Al-Julas bin Suwaid ini mengatakan, andai itu benar, kita ini lebih buruk daripada keledai. Ini perkataan baik atau mboten? Perkataan buruk, perkataan kufur ini, karena mencela Nabi SAW. Kaget Umair bin Sa'ad, kaget, loh bapaknya kok ini ternyata. Dipikir setelah diceritakan Abu Bakar bawa harta gini, Utsman bawa datang gini, Abdurrahman bawa datang gini, tersentuh bapaknya, kemudian ikut sedekah gitu kan. Ternyata jawaban bapaknya di luar ekspektasi anaknya. Merenung Bapak Ibu sekalian. Umair bin Sa'ad dalam kondisi, wah ini gimana ini? Kalau saya diamkan, ini pengkhianatan pada Allah dan Rasulnya, kata Umair bin Sa'ad. Karena mendengar perkataan apa? Kufur, mencela Nabi SAW. Mengatakan kalau Muhammad benar loh, berarti kan nggak yakin dengan apa yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya diamkan, saya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kalau saya ceritakan, nanti aib. Apa Umair bin Sa'ad ngomongnya gitu, bingung ya mereka. Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu menceritakan peristiwa ayahnya di rumah. Kemudian sebelum sampai pada Rasulullah SAW, Umair bin Sa'ad menentukan sikap. Sikap apa yang harus dia lakukan? Apakah mendiamkan omongan ayahnya,
dengan konsekuensi dia mengkhianati Allah dan Rasulnya, atau menceritakan ini pada Rasulullah SAW. Maka kemudian Umair bin Sa'ad mengatakan, ya abati, wallah ma ahadun ahabu ilayya fi wajhil ardi min Muhammadin ibni Abdillah illa anta. Wahai ayah, demi Allah, tidak ada orang yang lebih aku cintai di atas muka bumi ini selain Muhammad bin Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain itu engkau. Untuk menunjukkan bagaimana cintanya Umair bin Sa'ad pada ayah sambungnya tadi. Wa innaka azzun nas alayya wa aqrabuhum wa habhum. Engkau adalah orang yang terdekat, tercinta dan paling berjasa untuk hidupku. Wa laqad qulta kalimatan id adaqtu ha fadahatka. Namun baru saja aku dengar engkau mengucapkan ucapan yang itu membuka aib jika aku ceritakan pada orang lain. Wa in katamtuha juntu dini wa ahlaktu nafsi. Kalau aku sembunyikan, aku menjadi pengkhianat agama dan aku mencelakakan diriku. Wallah la ahbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qultu. Sungguh aku bertekad tak ceritakan omongan bapak tadi ke Rasulullah. Masya Allah, masih muda, masih anak, punya sikap tegas. Ya, ini bapaknya orang yang dicintai loh, Pak. Yang telah memberikan harta, kasih sayang setelah ayahnya tidak ada. Anak kalau sudah dapat kasih sayang orang tua kan Masya Allah, apalagi orang tua sambung nih. Maka kemudian di akhir perkataan Umair bin Sa'ad berkata, fa'idda li nafsika hujjatak. Wahai ayah, siapkan argumentasimu di hadapan Rasul untuk membela dirimu. Laporlah Umair bin Sa'ad pada Rasulullah. Apa yang dikatakan bapaknya diceritakan pada Rasulullah. Rasulullah mengutus seseorang, panggil Al-Julas bin Suwaid datang ke sini. Tidak lama kemudian datanglah Al-Julais, salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan beliau. Kemudian beliau bertanya, benarkah ucapan yang didengar oleh Umair bin Sa'ad keluar dari lisanmu? Diulang kembali perkataan ini. Maka Al-Julais mengatakan, fitnah ya Rasulullah, bohong dia. Bayangkan teman-teman, anaknya dikatakan bohong dia, saya nggak ngucapkan itu, saya sama sekali nggak ngomong gitu. Rasulullah menoleh kepada Umair bin Sa'ad, yang waktu itu Umair bin Sa'ad matanya berkaca-kaca, sedih, nahan marah. Tapi gimana ceritanya ini? Kalau ayahnya mengatakan bohong, berarti kan dia berbohong sama Rasulullah. Konsepsinya kan gitu, Pak. Padahal dia mengatakan benar begitu, tapi bapaknya menyangkal, enggak, bohong dia Rasulullah. Umair marah gimana? Tapi nangis juga, bapaknya kok bujuan ini, iya ini. Bahasa kita nih, Pak. Kemudian Umair dengan sedih hati, dengan suara lirih sambil menangis, Umair berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzil ala nabiyyika tasdiqa ma qultu. Allahumma nabiyyin li nabiyyika amri. Ya Allah, turunkan kepada nabimu bukti kebenaran perkataanku. Ya Rabb, turunkan penjelasan kepada Nabi demi aku ya Allah. Berdoa Umair bin Sa'ad. Kemudian Al-Julais terus membela dirinya. Ya Rasulullah, apa yang aku katakan benar. Aku bersumpah saya tidak ngomong kayak gitu. Sampai bersumpah ya Pak. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat bersama Umair. Rasulullah dalam keadaan kemudian diam, tenang. Para sahabat paham sedang turun wahyu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua diam melihat apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi mendapatkan wahyu ini kan macam-macam. Ada yang seperti gemerincingnya lonceng, dan itu yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang beliau merasa dingin, padahal itu bukan musim dingin. Kadang ketika beliau menunggangi kuda atau onta beliau, tiba-tiba kuda atau kendaraan beliau langsung mendrum. Saking beratnya wahyu yang turun pada Nabi, sampai bobotnya Nabi itu langsung berat, sehingga langsung kendaraannya langsung turun gini. Ada yang beliau menerimanya wahyu dalam kondisi tidur. Nah ini kadang-kadang Nabi juga merasakan itu langsung masuk di hati beliau dalam kondisi sakinah. Para sahabat paham, oh sedang turun wahyu, diam semua. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat,
beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 74. Ternyata doanya Umair bin Sa'ad diijabah oleh Allah. Allah turunkan At-Taubah ayat 74. Yakhlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa. Walaqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim, padahal sungguh yang mereka ucapkan ucapan kufur dan mereka telah menjadi kafir setelah sebelumnya masuk Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka telah merencanakan sesuatu yang tidak berhasil mereka capai. Ini untuk siapa? Al-Julas bin Suwaid. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, karena mereka benci dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah mendapatkan karunia-Nya. Fa in yatubu yaku khairul lahum, maka jika mereka bertaubat itu lebih baik bagi mereka. Wa in yatawallau yu'adzibhumullahu adaban aliman fid dunya wal akhirah, dan jika mereka berpaling tidak mau bertobat, Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka penolong seorang pun di atas muka bumi ini. Ini ayat turun untuk Al-Julas bin Suwaid, jemaah. Karena bapaknya tadi bilang apa? Enggak, bohong dia. Saya enggak ngomong gitu Rasulullah. Langsung ayat turun, jemaah. Apa yang terjadi pada bapaknya? Gemeteran. Ternyata Allah membuka langsung kedok bohongnya. Kemudian dengan ketakutan menunduk menoleh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Julas mengatakan, "Ya Rasulullah, tubtu ilallah, tubtu ilallah." Ya Rasulullah, saya bertobat ya Rasulullah. Saya bertobat, tobat pada Allah. Langsung bertobat saat itu. Shadaqa Umair wa kadzabtu. Umair benar ya Rasulullah, saya bohong. Fastaghfirillahi li waj'alni fidaan lak. Kini mohonlah pada Allah ya Rasulullah agar Allah mengampuni dosaku, dan kujadikan hari ini sebagai tebusan bagi engkau ya Rasulullah. Masya Allah jemaah sekalian. Umair bin Sa'ad masih kecil jemaah sekalian, tapi rela untuk mengorbankan kasih sayang ayahnya. Konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, kasih sayang yang dia dapatkan boleh jadikan terputus. Harta mungkin tercukupi, tapi kemudian boleh jadi terputus pula. Kenapa? Anaknya ngadu pada Rasulullah. Kenapa nggak bela bapaknya? Ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang anak di masa Rasulullah SAW, kalau sudah tertanam akidah yang kuat, maka boleh jadi dia akan bisa menjadi penentang bagi orang tuanya. Sering kita jumpai kadang anak-anak kecil gitu ya, diajari sama orang tuanya ngomong gini dan gitu. Nanti kalau ada tamu bilang ibu ndak ada. Bang Dedel soal ini. Anak kecil sudah diajari bohong. Kamu jangan bilang gini, bilang gitu aja. Anak kecil diajari bohong juga ya. Umair bin Sa'ad tidak rela untuk kemudian resikonya sudah nggak dikasih sayang sama bapaknya, kan bisa jadi. Dibelalah oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat. Kemudian Rasulullah mendekati Umair bin Sa'ad, memegang telinganya. Dipegang telinganya Umair bin Sa'ad. Ini satu-satunya sahabat yang dipegang telinganya, bukan dijewer, Pak. Dipegang telinganya sambil beliau mengatakan, "Ya gulam, qad waffaqallahu udunaik wa saddaqaka rabbul alamin." Wahai anak, telingamu mampu mendengar kebenaran seperti yang telah kamu benarkan, dan bahwasanya Allah Rabbul Alamin membenarkan dirimu. Telinganya Bapak Ibu sekalian kan nggak bohong, dengar perkataan kufur dari bapaknya, dia sampaikan pada Rasulullah SAW. Ini anak diajari jujur sejak awal, diajari membela Allah dan Rasulnya, bukan membela kesalahan, walaupun yang dibela lah bapak ibunya. Ini pelajaran berharga bagi kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita harus menanamkan pada anak-anak kita, mereka mencintai kebenaran walaupun pahit rasanya, mungkin harus mengorbankan ayah ibunya. Umair bin Sa'ad resikonya mungkin bisa jadi mungkin ibunya dicerai sama Al-Julas bin Suwaid, bisa jadi kan. Anakmu lo durhaka sama aku, melapor sama Rasulullah, aku dikatakan begini begitu kan. Bisa jadi kan. Tapi ternyata kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata bapaknya kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat tadi 74 disebutkan ini perkataan kufur. Maka setiap kali para sahabat menyebut-nyebut Umair bin Sa'ad, maka ayahnya mengatakan jazallahu Umair bin Sa'ad anni khairan. Semoga Allah membalas kebaikan atas jasanya Umair bin Sa'ad pada diriku. Faqad anqadhani minal kufri wa a'taqani minan nar, dan dialah yang menjadi penyelamat sebab dari kekufuran dan pembebasanku dari neraka. Karena sebab Umair bin Sa'ad lapor sama Rasulullah, kemudian turun ayat, bapaknya tobat kan. Kalau Umair bin Sa'ad nggak cerita sama Rasulullah, bapaknya tetap dalam ucapan itu, dan itu perkataan kufur. Karena menghina Rasulullah SAW, dikatakan Rasulullah, kalau Muhammad bener, kita ini kayak keledai, lebih jelek daripada keledai. Lu kan menghina Rasulullah. Salah satu pembatal keislaman. Tapi dengan sebab ceritanya Umair bin Sa'ad pada Rasulullah SAW, terselamatkanlah bapaknya dari kekufuran. Maka setiap kali nama Umair bin Sa'ad disebut oleh para sahabat, senantiasa bapaknya ini Al-Julas bin Subaid memberikan doa kebaikan untuk anaknya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beranjak dewasa setelah wafatnya Rasulullah SAW, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar kemudian mulai bersih-bersih pejabatnya yang tidak benar-benar. Bersih-bersih. Umar kan termasuk khalifah yang sangat tegas. Beliau itu kalau memilih pejabat di sebuah kawasan, gubernur di sebuah negeri, pasti beliau akan cari yang karakternya sama dengan negeri tadi supaya bisa mengelola. Maka salah satu negeri yang ada di bawah pemerintahan Islam yaitu di Hims, ibu kota dari Suriah waktu itu. Penduduk Hims atau Homs itu terkenal sangat kritis, bolak-balik ganti gubernur, tidak kelar-kelar urusannya, selalu dikritisi, kurang begini, kurang begitu, selalu salah gubernur yang ada. Bukan Umar yang salah pilih, enggak, rakyatnya yang resek nih soalnya. Masa Umar salah pilih kan enggak, penduduknya sana aja yang kurang punya adab sama pemimpinnya. Kemudian Umar merenung, ya apa boleh pemimpin untuk Hims yang rakyatnya kritis ini. Berpikir ulang Umar. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an punya catatan, orang tersebut harus tidak punya cacat dalam karirnya, kemudian harus bisa menyelami apa yang ada di negeri Hims. Tapi bingung Umar, karena orang sana itu kalau gubernurnya agak makmur sedikit dikritisi, Pak. Karena mereka kaya-kaya, sehingga kalau gubernurnya enak didik gitu, mesti mereka kritis. Maka dicarilah gubernur yang zuhud, yang sederhana. Pikiran Umar langsung lari pada Umair bin Sa'ad yang saat itu sedang berperang di negeri Syam. Dipanggillah Umair bin Sa'ad pulang ke Madinah untuk penugasan baru. Mungkin ada reshuffle Pak ya. Reshuffle, kemudian dicarilah Umair bin Sa'ad untuk sebuah tugas. Umar memberikan syarat, inni la uridu amiran yatamayyazu 'alan nas. Aku tidak menginginkan pemimpin yang menampakkan diri berbeda dengan rakyatnya. Umar cari pemimpin yang bisa melebur baur dengan rakyatnya. Walakinni uridu rajulan idza kana finnas lam yu'raf minhum la yufariquhum fi libasin wala mat'amin wala maskanin. Aku menginginkan jika dia di tengah-tengah rakyatnya, dia tidak tampak beda dengan yang lain. Dari segi pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya harus sama dengan rakyatnya, nggak boleh beda. Yad'uhum ila salah, yang mengajak mereka untuk salat. Wa yu'ti kulladzi haqqin haqqahu, yang memberikan hak pada setiap yang memiliki haknya. Wa yaqdi bainahum bil adl, yang memutuskan perkara dengan adil.
wala yughliqu babahu duna dihajatin, dan tidak menutup pintu bagi orang yang butuh keperluannya. Jadi gubernurnya itu harus open 24 jam. Harus open 24 jam. Siapapun yang butuh pada gubernur di Himus harus sedia setiap waktu melayani rakyatnya. Langsung Umar punya pandangan Umair bin Sa'ad orang yang cocok. Cuma masalahnya Umair bin Sa'ad lagi perang di Syam, maka dipanggillah pulang ke Madinah. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, para sahabat ini paling enggan kalau dapat jabatan. Mereka paling tidak mau. Nek iso perang aja lah, nggak usah duduk di bangku, duduk ini paling nggak mau. Bolak balik nolak, nggak mau. Dipaksa sama Umar. Rakyat sana itu butuh kamu. Hanya terpaksa kemudian berangkatlah Umair bin Sa'ad dengan hanya membawa pakaian seadanya dan berjalan kaki kalau tidak salah dalam riwayat yang lain. Atau riwayat yang lain menyebutkan beliau naik himar, keledai. Gubernur Pak, naik keledai. Nah, dikawal lagi. Sampai kemudian di sana maka Umair masuk ke kota Hims, kemudian mengajak manusia untuk sholat berjamaah. Selesai sholat, beliau naik mimbar berkhutbah. Pertama kali khutbah pengukuhan jadi gubernur. Amma ba'du, fa innal Islam hisnun hasinun wa babun matinun. Sesungguhnya Islam ini benteng yang kokoh, gerbang yang kuat. Fasuruhul adl wa babuhul haq. Dinding bentengnya itu keadilan, pintunya adalah kebenaran. Famatal hadamasuru utiyal hisun. Maka apabila dinding itu runtuh, benteng tersebut akan mudah ditembus. Wa mata inkasarul babu dukhila. Dan apabila rusak benteng itu akan mudah dimasuki oleh orang. Wala yazalu al-amru qa'iman maqamatil imaratu bil haq. Urusan itu akan senantiasa tegak selama kepemimpinan ditegakkan dengan di atas kebenaran. Walaisatis saddatu bidarbis suyuf wala bidarbis sayyaf. Dan ketegasan itu untuk keadilan memimpin itu tidak dengan tebasan pedang, tidak dengan cambukan, tetapi dengan apa? Walakinnahuma bil hukmi bil haqi wal adl. Tapi dengan terwujudnya keadilan dan kebenaran. Ini khutbah pertama gubernur Hims. Rakyatnya langsung diam semua. Karena ternyata orang sebelumnya itu kalau salah titik rakyatnya dicambuk. Tapi Umair bin Sa'ad menerapkan prinsip kebenaran dan keadilan, itu prinsip pertama. Dan kita sudahi karena sudah adzan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada selesai Lebaran insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat bertemu dengan Ramadan, dan semoga Allah berikan kita iman, kekuatan, takwa untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua jamaah Masjid Al-Ihsan. Semoga Allah berikan kesehatan, keluasan rezeki yang halalan thayyiban mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Untuk nuwun perhatian panjenengan sedaya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.